Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sen Subing menamparkan punggung lelaki tua itu dengan telapak tangan di udara. Tiba-tiba, tubuh lelaki tua itu terkoyak, dan roh abadi dikalahkan oleh Sen Subing segera setelah ia terbang keluar dari mayat. Segera, Sen Subing kemudian menuju tidak jauh, dan tiga tetua yang melarikan diri terbunuh. Pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Ketika suara pembunuhan Tan Yun terdengar, dia berubah menjadi api seperti magma dan membombardir tubuh lelaki tua itu. Ah! Tidak, pria tua itu berteriak. Tubuhnya berubah menjadi awan darah, jiwanya hancur, dan tulangnya hilang. Ketika kabut darah belum menghilang, Tan Yun berubah dari keadaan tubuh api Hongmeng menjadi bentuk manusia, dan kemudian melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan sering berkedip dari kehampaan. Setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi kekosongan 20.000 mil dan membunuh seorang penatua yang namanya sangat terkenal sehingga dia sangat ketakutan. Setelah hanya setengah jam, Tan Yun, Tang Yongsheng, dan yang lainnya membunuh orang yang melarikan diri. 29 orang, semuanya dibantai. Setelah itu, Tan Yun memimpin semua orang untuk terbang melintasi langit di atas laut salju Tianqi. Setelah 2 menit, mereka kembali. Setelah itu, Tan Yun kembali keluar formasi perlindungan gunung. Tan Yun meraih kerah pria tua yang sebelumnya dan berkata dengan dingin. Bicaralah, di pegunungan hukuman surgawi, bagaimana situasi Huang Fu Shengzong saya sekarang, ucap Tan Yun. Jiwa ilahi, murong, semua bangunan di 4 rahasia telah diratakan dengan tanah. Sekarang Tuan Istana kita menjaga pintu masuk ke pegunungan hukuman surgawi, ucap dari tetua istana mendalam surga. Mendengar bahwa semua bangunan di 4 rahasia dihancurkan, Tan Yun dan yang lainnya sangat marah. Ceritakan semua yang kamu tahu, ucap Tan Yun hampir berteriak. Setelah itu, lelaki tua itu menceritakan sangguan ia, memerintahkan lebih dari 500 tetua dari alam kenaikan di istana mendalam 6 surga ke pegunungan hukuman surga. Kemudian, para prajurit dibagi menjadi 2 kelompok, sampai ke Gunung Zhongnan Xianshan, dan yang lainnya ke Istana Neter tanpa batas, dan memberi tahu Tan Yun tentang hal itu, ucap dari tetua itu. Yuner, apa pendapatmu sekarang? Ucap Tang Yongsheng bertanya. Ketika Tan Yun mengerutkan kening, dia melihat Tuoba Yingying tenggelam dalam pikirannya, jadi dia bertanya, Yingying, katakan padaku pendapatmu, ucap dari Tan Yun. Meskipun wilayah kita telah meningkat sekarang, itu mungkin bukan lawan sangguannya. Kami kalah lebih banyak dari sangguannya, dari 3 tahun yang lalu, jadi kali ini, kita tidak bisa lagi dengan mudah bertarung dengan sangguannya. Tapi sangguannya, biarkan fondasi 4 alam rahasia besar kita dihancurkan dalam satu gerakan, kita tidak perlu menanggung kebencian ini. Setelah jeda, Tuoba Yingying berkata dengan dingin, sangguannya telah menjaga pegunungan hukuman surga, dia tidak berada di istana mendalam 6 surga, maka kami akan memberikan pukulan keras kepada sangguannya, ucap dari Tuoba Yingying. Mendengar ini, Tan Yun menggambar senyum jahat di sudut mulutnya, memandang Tuoba Yingying dengan setuju dan berkata, apa maksudmu? Kami memanfaatkan ketidakhadiran sangguannya dari istana mendalam surga, dan kami akan menghancurkan istana surga yang mendalam, ucap Tan Yun. Itu benar, mata Tuoba Yingying berkedip, istana mendalam surga jauh dari Zhongnan Xianshan, dan dengan kecepatan kami akan tiba dalam 10 bulan. Dengan kecepatan lebih dari 100 orang yang melarikan diri, itu akan memakan waktu 1 tahun dan 1 bulan paling cepat untuk mencapai pegunungan Tianju dan memberi tahu sangguannya berita tentang kami di Zhongnan Xianshan. Setelah sangguannya mengetahuinya, dia bergegas dengan kecepatannya, itu akan memakan waktu paling cepat 8 bulan, artinya,
waktu tercepat bagi sangguannya untuk menyerang Zhongnan Xianshan adalah 1 tahun 9 bulan. Dan waktu pulang pergi bagi kita untuk pergi ke Liu Tian Xuanglong berumur 1 tahun 8 tahun, ketika sangguan ia datang dari pegunungan hukuman surgawi, kami sudah kembali sekitar sebulan sebelumnya, ucap Darutuo Yingying. Setelah mendengarkan, Tan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, analisisnya bagus, kita bisa pergi ke istana mendalam surga dan dalam perjalanan kembali, cepat dan berkultivasi. Setelah 1 tahun 8 bulan, ketika kita kembali ke Zhongnan Xianshan, saya pasti akan dapat dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam Ascension. Pada saat itu, kami takut sangguannya akan gagal, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menatap lelaki tua itu dan berkata lagi, siapa yang ada di istana mendalam surga, ucap Tan Yun. Ada suami kepala istana dan ayah mertua kepala istana, yang berada di tingkat ke-9 dari alam Ascension, ucap lelaki tua itu. Bang! Setelah Tan Yun mendengarkan, dia menamparkan kepala orang tua itu dengan telapak tangan, dan segera, roh orang tua itu hancur total. Tan Yun mengorbankan perahu abadi yang lebih rendah dan berkata, Subing, Xianer, Meng Yi, Xiao, Yukin, kamu dan aku akan pergi ke istana mendalam 6 surga. Yingying, kamu dan ayah mertua Tang akan tinggal di Zhongnan Xianshan, ucap Tan Yun. Mendengar itu, ketika 5 wanita menyapu ke perahu abadi, Sue Zian tertawa dan terbang ke perahu abadi, memegang lengan Tan Yun. Kakak ipar, aku ingin pergi juga, ucap dari Sue Zian. Tan Yun tersenyum, kalau begitu ikut aku, ucap dari Tan Yun. Hihi, kakak ipar sangat baik, ucap Sue Zian tersenyum seperti bulan sabit. Meskipun dia tidak secantik 5 tunangan Tan Yun, tapi dia cantik di tingkat harta yang hidup. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu abadi dan menuju ke Tianqi Snow Overseas. Di perahu abadi, 6 wanita telah memasuki menara suci masing-masing untuk mundur dan berlatih. Tan Yun melihat ke arah pegunungan hukuman surga, dan matanya penuh dengan kedinginan. Sangguan ya, kamu menghancurkan fondasi sekte Huang Fuku, tetapi sayang sekali kamu tidak membunuh salah satu sekte Huang Fuku. Jika Anda menghancurkannya, saya, Tan Yun, akan menggunakan suami Anda dan bahkan istana 6 surgawi yang mendalam untuk membayar hidup semua orang, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun terbang ke menara suci Linglong, dan kemudian mundur dan berlatih. Waktu berlalu, 10 bulan kemudian. Tan Yun mengendarai perahu abadi yang lebih rendah dan memasuki tempat yang sangat sulit di mana manusia tinggal di benua hukuman surgawi. Ketika mereka mencapai tempat yang sangat sulit, Tan Yun dan ke-6 putrinya keluar dari menara masing-masing. Shen Subing masih di alam Ascension tingkat ke-9, dan Tan Yun serta putri ke-6 masih di alam Ascension tingkat ke-8. Tan Yun melihat ke dataran tinggi dengan ketinggian 60 juta li, dan berkata kepada ke-6 wanita itu, tempat ini adalah dekat mendalam 6 surga. Menurut peta, istana mendalam 6 surga mencakup area seluas 880 juta kilometer. Melihat ke bawah, turun, topografi dataran tinggi ini terlihat seperti 108 naga raksasa bercokol di sini, itulah namanya, ucap Tan Yun. Slip peta giok yang disebutkan oleh Tan Yun persis seperti yang dia minta untuk digambar ketika dia membunuh penguasa istana tak terbatas. Seperti yang dikatakan Tan Yun, 6 wanita yang berdiri di tepi perahu abadi melihat ke bawah, dan daerah dekat mendalam surga benar-benar tampak seperti naga raksasa yang bercokol di sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai istana mendalam 6 surga, ucap Shen Subing membuka giginya dengan ringan dan tersenyum pada Tan Yun. Tan Yun berkata, istana mendalam 6 surga dibangun di antara 108 puncak abadi di area pusat Wolong Xianyuan. Kita harus dapat mencapainya dalam 3 hari, ucap Tan Yun. 3 hari kemudian, di awal malam, matahari terbenam itu seperti darah.
Tan Yun mengendarai perahu abadi dan melayang di langit di depan gerbang gunung istana mendalam 6 surga. Arai perlindungan besar dari 6 istana mendalam surgawi seperti mangkuk besar dengan radius 10.000 mil, dengan 108 puncak abadi dijepit terbalik. Setiap puncak abadi, seperti naga yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membuat orang merasa agung dan megah. Pada saat ini, di tebing di puncak gunung di luar formasi penjaga istana, ada pedang batu setinggi 10.000 kaki dengan bentuk yang sama persis dengan pedang darah 6 kaisar langit yang digunakan oleh sangguannya. Tarian naga dan phoenix di atas pedang batu diukir dengan 9 karakter, 6 istana mendalam surgawi, istana pertama hukuman surgawi. Pada saat ini, seorang murid laki-laki yang pemurnian jiwa yang menjaga gerbang gunung menatap perahu abadi yang tiba-tiba terbang di depan gerbang peri, mengerutkan kening, memandang Tan Yun dan 6 wanita, dan bertanya, "Siapa kalian semua? Ini istana mendalam 6 surgaku, apa yang kamu lakukan?" ucap murid itu. Mendengar ini, mata Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. "Apa yang kamu lakukan, sialan? Tuan istanamu menghancurkan sekte Huang Fuku, raja ini datang di sini, tentu saja kamu tahu," ucap dari Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan segera, murid itu dihancurkan oleh aura tak kasat mata Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata, indera spiritualnya menyelimuti formasi penjaga istana dengan radius puluhan ribu mil, dan dia mulai mengamati metode formasi apa itu. Pada saat yang sama, di puncak abadi kedua dari istana mendalam 6 surga, ayah mertua sangguan Ya, Ni Duanhong, sedang duduk di aula bersama putranya Ni Lingyun, dan mereka mengobrol dengan baik. Ni Duanhong tertawa dan berkata, "Nak, kehidupan keluarga Ni kami benar-benar baik, kehidupan ayah seperti mimpi. Reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 surga memiliki hubungan yang baik," ucap dari Ni Duanhong. Mendengar ini, Ni Lingyun juga penuh emosi. "Ya, jika bukan karena Yaer, kamu dan aku tidak akan meminum pil Ascension. Ayah, ketika Yaer membunuh Tan Yun dan Huang Fusengzong, kita dapat mundur dengan tenang, maju ke kesempurnaan alam Ascension sesegera mungkin, dan kemudian menyentuh kesempatan kenaikan dan bersama-sama dengan Yaer dan Nirou, naik ke alam abadi, menikmati kegembiraan keluarga selamanya," ucap dari Ni Lingyun. Setelah mendengarkan ini, wajah tua Ni Duanhong yang keriput, seperti bunga krisan yang mekar, mengangkat gelasnya dan berkata, "Nak, ayo, temani ayah untuk minum beberapa minuman lagi," ucap dari Ni Duanhong. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria paruh baya dengan jiwa spiritual yang hebat mendarat di puncak gunung, dan berlutut di luar aula dengan panik. "Wakil kepala istana, leluhur, ada yang salah," ucap dari pria itu. Wakil raja istana di mulutnya adalah Ni Lingyun, leluhur agung adalah Ni Duanhong. Di aula, Ni Duanhong mengambil minuman di tangannya, melirik pria paruh baya itu dengan tidak senang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Diaken Liu memiliki sesuatu untuk katakan perlahan. Katakanlah, jangan panik, bahkan jika langit runtuh, ada leluhur tua yang terlalu tua untuk menanggungnya." "Ada apa? Katakan pada leluhur, katakan perlahan," ucap dari Ni Duanhong. Mendengar ini, Diaken Liu tampak cemas dan berkata, "Leluhur yang agung, Huang Fusengzong Tan Yun datang dengan 6 wanita untuk menyerang," ucap dari Diaken Liu. "Apa yang kamu katakan?" ucap Ni Duanhong. Tubuh tua Ni Duanhong bergetar, gelas anggur di tangannya jatuh, dan pecah di tanah. Dia menatap Diaken Liu, dan berkata dengan tajam, "Apakah kamu bercanda? Tan Yun berada di istana mendalam surga sekarang, dan akankah dia menyerang?" ucap dari Ni Duanhong. Diakon Liu berkata dengan pasti, "Leluhur tua, apa yang dikatakan bawahan benar-benar, baru saja, Tan Yun membunuh murid yang menjaga gerbang gunung, dan sekarang dia berada di depan gerbang gunung," ucap dari Diaken Liu. Wajah Ni Duanhong berubah suram,
dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, Patriark tahu. Anda memberitahu murid-murid istana saya untuk tidak panik, bahkan jika Tan Yun datang, istana saya memiliki barisan penjaga istana yang besar yang diatur oleh kepala istana sendiri, dan Tan Yun mungkin tidak dapat memecahkannya. Bahkan jika itu bisa dipatahkan, masih ada binatang suci di istanaku yang bisa melindungi kita." "Kamu mundur," ucap dari Ni Duanhong. Ketika Diaken Liu mendengar kata-kata itu, dia menghormati dan mengundurkan diri. Pada saat ini, Ni Duanhong dan Ni Lingtian segera melepaskan kesadaran spiritual mereka, setelah kesadaran spiritual meluas 6 juta mil, menyelimuti Tan Yun dan 6 putrinya. Ketika diketahui bahwa memang Tan Yun yang menyerang, pikiran keduanya menjadi kacau. Mengapa Tan Yun menyerang? Apakah Tan Yun mengalahkan sangguannya, atau dipenggal? Segera, ayah dan anak itu membatalkan ide ini, karena mereka berdua menemukan bahwa di antara Tan Yun dan 6 wanita, hanya Sen Subing yang berada di Ascension tingkat ke-9, dan sisanya ke-8. Di mata ayah dan anak itu, kekuatan Tan Yun dan yang lainnya jelas bukan lawan sangguannya. Memikirkan hal ini, ayah dan anak itu melangkah keluar dari aula dengan ekspresi muram. Ni Lingtian memandang Ni Duanhong dan berkata, "Ayah, kamu pergi dan lepaskan binatang suci istana, dan bocah ini akan pergi menemui Tan Yun terlebih dahulu," ucap dari Ni Lingtian. Oke, setelah Ni Duanhong terbang, Ni Lingtian tiba di teleportasi dengan arai di puncak-puncak 6 hari di depan Gunung Suangong. Ni Lingtian terpisah dari layar formasi, dan di antara jari-jarinya, sinar kekuatan spiritual menyerap layar formasi di depannya. Dalam sekejap, layar formasi menjadi transparan. Dia memelototi Tan Yun yang menutup matanya di layar. "Sialan Tan Yun, kamu sangat berani, beraninya kamu membawa 6 pelacur ke istana mendalam 6 surgaku," ucap dari Ni Lingtian. "Apa?" ucap Tan Yun mengerutkan kening, tiba-tiba membuka matanya, menatap Ni Duanhong dalam formasi, dan mengatakan kata demi kata, "Ketika Master Sekte ini menerobos formasi perlindungan istana, aku berjanji untuk memotong lidahmu," ucap dari Tan Yun. Hehehehe, Ni Lingtian tertawa keras, "Ini lelucon besar, ini formasi diciptakan oleh istriku." Sebelum kata-kata Ni Lingtian selesai, tubuh Tan Yun meledak dengan gelombang tebal sepanjang 100 kaki. Pilar kekuatan spiritual yang mencapai ribuan kaki. Sinar cahaya spiritual itu melesat ke langit dan tiba-tiba menabrak langit yang kosong. Segera, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tapi lihat, ketika sinar cahaya spiritual membombardir kekosongan, tiba-tiba ada ledakan suara keras, dan kemudian, kekosongan radius 100.000 mil runtuh satu demi satu, dan turbulensi ruang gelap muncul. Dalam aliran ruang yang bergejolak, 108 fondasi susunan dengan seluruh tubuh merah darah dan ketinggian ribuan meter perlahan-lahan berputar dalam cincin misterius. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Ni Lingtian berkata dengan kaget, bagaimana kamu mengetahui bahwa istriku menyembunyikan 108 fondasi formasi di ruang yang bergejolak, ucap Ni Lingtian. Setelah mengatakan ini, Ni Lingtian tampak panik dan berkata, apakah kamu menangkap istriku dan mempelajarinya dari mulutnya? Apa yang kamu lakukan pada istriku, katakan padaku, ucap dari Ni Lingtian. Tan Yun mencibir setelah mendengar ini. "Saya tidak akan memberitahu Anda, dan, jangan khawatir tentang sangguan ya, khawatirkan dirimu sendiri," ucap dari Tanyuk. "Tan Yun, bajingan," Ni Lingtian meraung, "bagaimana jika kamu menemukan basis formasi?" 108 basis formasi ini bukan hanya basis formasi, tetapi juga saya. Sang istri mengatur arai pengetahuan turbulensi ruang angkasa, yang membuat kekuatan turbulensi luar angkasa 10 kali lebih kuat. "Sudah kubilang, kamu tidak bisa menghancurkannya," ucap dari Ni Lingtian. "Dasar bodoh," ucap Tan Yun mencibir, dan segera naik ke langit,
bergegas ke aliran turbulen dari ruang gelap gulita. Dang-dang. Dalam tatapan ngeri Niling Tian, dia menemukan bahwa turbulensi spasial yang kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat, ketika mencekik tubuh Tan Yun, benar-benar membuat suara emas dan besi, dan kemudian runtuh. "Pecahkan untukku," ucap Tan Yun. Tan Yun berteriak dengan keras, dia melewati ruang yang bergejolak, melemparkan tinjunya dengan keras, dan menabrak salah satu pangkalan formasi. Bang crash. Dalam suara gouge yang tumpul, formasi merah darah setinggi 1000 meter tiba-tiba terkoyak. Saat pangkalan formasi dihancurkan, dalam sekejap, tirai formasi istana penjaga langit yang menutupi 108 puncak abadi menghilang dalam kejutan yang hebat. "Subing bunuh semua orang di istana mendalam 6 surga," ucap Tan Yun. Tan Yun menukik turun dari langit dan menendang kepala Niling Tian dengan kecepatan yang tidak bisa dicapai Niling Tian. "Hancurkan untuk wakil kepala istana ini," ucap Niling Tian menahan rasa takutnya dan berbalik, pedang terbang senjata peri kelas menengah yang nyata, dan memotongnya di kaki kanan Tan Yun di atas kepalanya. Pedang peri ini diberikan kepadanya oleh sangguannya. Di masa lalu, ketika sangguannya bereinkarnasi, dia membawa beberapa pedang terbang peri, banyak di antaranya adalah senjata peri tingkat tinggi. Namun, Niling Tian hanya berada di alam Ascension, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan pedang abadi sama sekali. Oleh karena itu, dia memilih pedang terbang senjata abadi kelas menengah untuk digunakan sebagai senjata pribadi. Pada saat ini, menurut pendapat Niling Tian, pedangnya cukup untuk memotong kaki kanan Tan Yun. Tapi dia salah. Kesalahan besar. Sekarang tubuh hegemoni Tan Yun Hongmeng telah memasuki tahap penyelesaian urutan ke-10, dia dapat menghancurkan senjata peri kelas menengah yang sebenarnya dengan mengangkat tangan dan kakinya. Bang! Setelah Tan Yun menendang pedang terbang, dia menginjak kepala Niling Tian tanpa henti. Kaca! Niling Tian tidak bisa menghindar tepat waktu, kekuatan angin dan guntur di lengannya seperti ular piton raksasa, dan dia mengangkatnya untuk menyeberangi blok. Namun, lengannya lemah dan menyedihkan di bawah kaki Tan Yun, dan itu meledak. "Tidak, maafkan hidupku," ucap Niling Tian. Alam bawah sadar Niling Tian memohon belas kasihan berhenti tiba-tiba, tetapi alis Tan Yun yang meledak dan menembakkan pedang ilahi Hongmeng, ujung pedang yang tajam, menghancurkan lidahnya. Kemudian, Tan Yun berputar di udara dan menendang kepala Niling Tian, tiba-tiba tengkoraknya pecah dan dia mati di tempat. Nak! Pada saat ini, suara kesedihan yang lama datang dari langit. "Tan Yun, kamu bajingan, orang tua ini bertarung denganmu," ucap dari Ni Duanhong. Tan Yun melihat sekeliling, tetapi melihat seorang lelaki tua berdiri di atas kepala raksasa besar setinggi 1000 meter dalam kesedihan, datang ke arahnya. Raksasa itu, berwarna emas, adalah urutan ke-10. Unicorn emas binatang dewasa urutan ke-10. Pada saat ini, Ni Duanhong mengendarai unicorn emas dan menukik turun dari lautan awan menuju Tan Yun. Dia tahu bahwa pelindung istana, binatang suci, unicorn emas, sudah cukup untuk membunuh sekelompok kesempurnaan agung alam Ascension biasa, jadi dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin membalaskan dendam anaknya. Aum! Unicorn emas membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas turun, meraung. "Manusia tercela, kamu berani membunuh wakil raja istana dari istana mendalam 6 surga, dewa ingin kamu mati," ucap dari unicorn emas. Unicorn emas terangkat, kuku depan yang besar dengan kasar menginjak Tan Yun. "Ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan aku masih hidup. Kamu adalah binatang buas, dan kamu masih ingin membunuhku? Haha," ucap Yan Yun mencibir, dan melemparkan tubuh api Hongmengnya di langit. Dia melemparkan tinjunya ke kuku depan unicorn emas. Sebuah pukulan menghantam, dan segera, langit dengan radius puluhan ribu mil ditutupi dengan retakan ruang gelap yang besar. Bang! Boom! Pada saat tinju dan kuku bertabrakan,
badai sisa kekuatan meledak seperti nebula agung, dan langit bergetar pada saat itu. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, kuku depan unicorn emas yang besar meledak, dan darah tumpah ke dalam kehampaan. Dan tubuhnya yang seperti gunung ditinju ke lautan awan oleh Tan Yun. Leluhur yang hebat, orang ini terlalu kuat, aku bukan lawannya sama sekali, ucap dari unicorn emas. Mata raksasa unicorn emas mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya. Lari, tinggalkan bukit hijau tanpa khawatir tentang tidak ada kayu bakar, lari, ucap dari Ni Duanhong berteriak. Saat unicorn emas meraung kesakitan, kekuatan iblis emas melonjak keluar dari tubuhnya, membawa Ni Duanhong ingin melarikan diri. Melarikan diri? Kamu terlalu naif, ucap Tan Yun yang tingginya 300 kaki, tiba-tiba mengambil langkah ke atas, melintasi kekosongan puluhan ribu kaki, dan tiba-tiba muncul di atas unicorn emas. Boom! Dalam kehampaan yang runtuh, Tan Yun menembak jatuh, dan menginjak bagian belakang unicorn emas dengan tendangan yang kuat. Tidak. Kaca. Tulang punggung unicorn emas tiba-tiba patah, dan menyemburkan darah dari mulutnya, seperti meteorit emas besar yang jatuh ke bawah. Puci. Pada saat ini, Sen Subing naik ke udara, dan dengan putaran pergelangan tangannya, seberkas pedang kekuatan waktu, ruang, dan surga, dengan darah panas, menebas kepala unicorn emas. Pada saat ini, Tan Yun di langit menembak jatuh, meraih leher Ni Duanhong dengan tangan kirinya, dan berkata dengan suara rendah, siapa yang kamu sebut binatang buas, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Yukin, Mengjia, Xianer, Xiao, dan Zian sudah menyebar dari kehampaan, dan mereka ada di langit seperti belalang. Sen Subing dengan cepat mengeluarkan pil binatang unicorn emas dari tubuhnya, menyerahkannya kepada Tan Yun, dan membunuh murid-murid. Semua orang di istana mendalam 6 surga, jangan biarkan salah satu dari mereka pergi, bunuh, ucap Tan Yun berdiri di udara, dan tiba-tiba, ribuan pedang terbang di cincin penyimpanan mengalir keluar dari cincin penyimpanan dan melesat keluar ke langit. Puci-puci. Puluhan ribu pedang terbang melintasi kekosongan dengan badai berdarah, dengan cepat memanen nyawa musuh. Tan Yun memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Semua makhluk di istana mendalam 6 surga di mana Kaisar Abadi 6 surga bereinkarnasi semuanya harus mati. Darah dan hujan di langit mengalir, dan tulang-tulangnya jatuh. Hanya dalam beberapa saat, jutaan murid, dan diaken dari langit istana mendalam surga, semuanya dibunuh sepanjang hidup mereka. Setelah itu, Tan Yun dan 6 putri menemukan aula harta dari 6 istana mendalam surgawi dan mengambil batu spiritual dan senjata ajaib. Pada akhirnya, sebelum Tan Yun pergi, memikirkan sekte yang hancur, tubuhnya melonjak lagi 300 kaki, seperti kera raksasa, dengan keras merobohkan semua 108 puncak abadi. Semuanya hancurkan untuk sekte master ini, ucap Tan Yun. Tan Yun berdiri di langit, kekuatan Hongmeng Heavenly Dao di tubuhnya, seperti naga, bergegas keluar dari gedung-gedung yang melaju di antara puncak abadi yang runtuh. Sampai semua bangunan hancur total, kemudian Tan Yun mengemudikan perahu abadi, membawa 6 putri keluar dari 6 istana mendalam surgawi, yang penuh dengan canggih, dan menuju gunung abadi di Zhongnan Xianshan dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Tan Yun dan keenam wanita itu sama-sama memilih untuk mundur dan berlatih, berlari ke alam. Matahari dan bulan silih berganti, dan bintang-bintang bergerak, 3 bulan kemudian. 196 tetua dari 6 istana mendalam surgawi, dengan senyum seperti kesuksesan, terbang ke langit dan mendarat di depan sebuah istana di antara pegunungan di pintu masuk pegunungan hukuman surgawi. Penatua Agung Han Feixu, dengan ekspresi hormat dan senyum di wajahnya, berkata dengan keras, Tuan Istana, bawahan ini telah membawakanmu kabar baik, ucap dari Han Feixu. Apakah ada berita tentang Tan Yun? Sebuah suara harapan datang dari istana. Ya, Tuan Istana,
sebelum Han Feixu dapat berbicara, pintu istana terbuka. Segera, Sang Guanya melangkah keluar dari pintu istana dan mendesak, "Katakan di mana," ucap Sang Guanya. "Lapor kepada Tuan Istana, Tan Yun dan yang lainnya ada di sana, bersembunyi di Zhongnan Xianshan." Han Feixu berkata dengan hormat, "Tuan Istana, untuk menemukan Tan Yun kali ini, 30 tetua, termasuk tetua kedua di istanaku, telah dibunuh oleh Tan Yun dan yang lainnya," ucap dari Han Feixu. "Yah, Tuan Istana ini tahu, balas dendam ini, Tuan Istana ini pasti akan membalasnya," ucap Sang Guanya berkata, cincin penyimpanannya melintas, dan perahu abadi kelas menengah muncul dari udara tipis di depannya. "Semua naik perahu abadi dan serang Zhongnan Xianshan," ucap dari Sang Guanya. Dengan perintah Sang Guanya, 196 tetua tersapu di perahu abadi. Segera, di pegunungan di belakang istana, lebih dari 200 tetua dari alam Ascension yang baru saja kembali di istana Nether tanpa batas untuk menemukan Tan Yun juga terbang ke perahu abadi. "Ibu, sudahkah kamu menemukan Tan Yun?" ucap dari Nirou. Pada saat ini, Nirou memancarkan aura kesempurnaan yang luar biasa di alam Ascension, keluar dari lantai 2 istana dan muncul di depan Sang Guanya. "Ya," Sang Guanya mengangguk dan berkata, "Aku menemukannya, sekarang Tan Yun dan yang lainnya berada di Zhongnan Xianshan," ucap dari Sang Guanya. "Oke, sangat bagus." Mata Nirumei dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. "Kali ini, aku harus membunuh Sue Zian. Adapun Tan Yun, setelah ibu melukainya dengan serius, putri akan membunuh musuh," ucap dari Nirou. Nirou memikirkan adegan di mana Sue Zian memotong anggota tubuhnya, dan dia ditusuk oleh Tan Yun dengan pedang. Dia benci gigi, jika dia tidak membunuh Tan Yun dan Sue Zian dengan tangan dia sendiri, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. "Oke, ibu berjanji padamu," ucap Sang Guanya memegang tangan batu giok Nirou dengan penuh kasih sayang, dan ibu dan anak perempuan itu menyapu ke perahu abadi seringan burung layang-layang. Kemudian, Sang Guanya meminta seorang penatua untuk mengendarai perahu abadi, melaju keluar dari pegunungan hukuman surga, dan melaju menuju Zhongnan Xianshan seperti kilat. Sekarang Sang Guanya tidak khawatir sama sekali, Tan Yun akan melewati terowongan ruang waktu dari Zhongnan Xianshan dan kembali ke alam rahasia Huangfu. Karena dia telah memerintahkan orang untuk menghancurkan alam rahasia Huangfu dan formasi teleportasi di jiwa, abadi, dan alam rahasia Murong. Adapun istana mendalam 6 surga, jutaan orang dari alam jiwa suci ke alam roh, sekarang tinggal sementara di alam rahasia Huangfu. Dan gerbang alam rahasia dari alam rahasia Huangfu, Sang Guanya telah diatur ulang. Waktu berlalu, 7 bulan kemudian, Tan Yun, yang telah mengendarai perahu abadi kelas rendah dari istana mendalam surga dan telah terbang selama 10 bulan, telah mendorong perahu abadi ke langit di atas laut salju Tianqi. Kepingan salju masih tersebar di laut salju Tianqi, seperti negeri dongeng. Di lantai 12 menara suci Linglong di perahu abadi, Tan Yun memancarkan lapisan ke-9 dari alam Ascension. Itu benar, itu memang tingkat ke-9 dari alam Ascension. 100 tahun yang lalu di menara, Tan Yun akhirnya menerobos alam dan memasuki alam Ascension tingkat ke-9. Pada saat ini, Tan Yun yang sedang duduk bersila, memiliki rasa sakit yang tertulis di seluruh wajahnya yang tampan. Karena setelah dia dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam Ascension 100 tahun yang lalu, dia mulai mengolah tubuh hegemoni Hongmeng dan melunakkan organ-organ internalnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan menemukan bahwa organ dalamnya, seperti magma cair, mengeras dengan kecepatan yang tidak terlihat. 7 hari kemudian, perahu abadi berlayar ke formasi perlindungan gunung yang menyelimuti gunung abadi di Zhongnan dan 18 pulau. "Tuan Sekte, apakah Anda kembali?" ucap dari Yu Wenfeng, kepala penegak hukum sesepuh Sekte Suci,
berteriak ragu-ragu di dalam formasi. Segera, di 6 menara di sebelah menara suci Linglong di perahu abadi, 6 bayangan indah melangkah keluar selangkah demi selangkah. Sekarang Sen Subing masih di alam Ascension tingkat 9, karena promosi tingkat 9 dari alam Ascension selesai, butuh waktu lama. Oleh karena itu, dia masih di tingkat ke-9. Dan di sampingnya, Yukin, Meng Yi, Xiao, Xianer, dan Sue Zian telah memasuki tingkat ke-9 dari alam kenaikan tingkat ke-8. Bawahan telah melihat para nyonya, ucap Yuan Feng. Setelah Yuan Feng memberi hormat, dia segera membuka formasi pelindung gunung. Setelah Xianzu terbang ke belakang panggung formasi perlindungan gunung, Sen Subing memandang Jun Yuan Feng dan bertanya, "Bagaimana, apakah Zhongnan Xianshan damai selama ketidakhadiran kita?" ucap dari Sen Subing. "Lapor kepada Nyonya Sen, semuanya baik-baik saja," ucap dari Yuan Feng berkata dengan jujur. Setelah Sen Subing dan gadis-gadis itu lega, mereka memperingatkan, "Tan Yun masih mundur sekarang, jadi jangan ganggu dia. Ayo kembali ke Zhongnan Xianshan dulu. Kamu akan tinggal di sini, dan ingat untuk melaporkan apapun tepat waktu," ucap Sen Subing. Sen Subing mengendarai perahu abadi, dan kembali ke puncak gunung abadi Zhongnan. Setelah itu, ketika Sen Subing mengendalikan menara suci Linglong dari perahu peri dan terbang ke puncak-puncak, Tuoba Yingying yang juga telah memasuki alam Ascension tingkat ke-9, muncul dari udara tipis di depan 6 gadis. Kemudian dia berbicara dengan 6 gadis. Matahari terbit dan terbenam, 22 hari kemudian. "Wakil Master Sekte, Nyonya Sen, mereka datang," ucap Yuan Feng. Suara Yuan Feng bergema di atas Zhongnan Xianshan, dan dia buru-buru mendarat di puncak, berseru. Wosh wosh. Tiba-tiba, di paviliun kuno di puncak-puncak, siluet naik ke langit, dan dalam sekejap, mereka muncul dari udara tipis di depan Yuan Feng. Di antara orang-orang ini, selain Yingying, Subing, Suzhen, Meng Yi 8, Yukin, Xiao, dan Xianer, ada juga Tan Tailong, Tan Taiyu, Su Yu, Tang Yongsheng, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, Puisi Murongxi, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, Nangong Ruxue. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah pilar Huang Fu Shengzong. Yuan Feng Jun menelan ludahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Wakil kepala istana, dan istri raja, Sang Guan Ye dan 496 hari tetua Suangong dari alam Ascension sudah tidak jauh dari sini, hanya 10 juta mil yang tersisa," ucap dari Yuan Feng. Tuoba Yingying mencibir, tepat ketika dia akan berbicara, boom. Dengan suara yang dalam, pintu lantai 12 dari menara suci tertinggi yang indah terbuka di belakang semua orang. Setelah itu, Tan Yun dipenuhi dengan nafas alam Ascension tingkat ke-9, dengan senyum seperti angin musim semi, melangkah ke udara selangkah demi selangkah, datang ke arah kerumunan. Mata Tan Yun mengungkapkan arti dominasi dan penghinaan bagi semua makhluk hidup, dan berkata dengan ringan. "Master Sekte ini masih berusaha untuk membersihkan anjing saya, tetapi seperti yang diharapkan Yingying, dia benar-benar datang. Di sini, itu akan menyelamatkan Master Sekte ini untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi untuk menemukannya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.